Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffy DK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas mengenai poin penting yang bisa kita dapatkan di setiap episode Ultraman DK yang tablet. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-10 yang berjudul Manusia dan Monster. Dan untuk cerita kali ini bakalan bawa fokus ke Karasawa yang menjadikan peran utama di episode kali ini. Jadi poin penting yang bisa kita dapatkan pada episode 10 ini adalah mengenai kemunculan monster yang kali ini Neo Megas yang merupakan monster origin di serial Ultraman Decker. Dan harus kita ketahui juga bahwa monster Neo Megas ini merupakan monster yang begitu kuat untuk dihadapi oleh monster lain. Ya, intinya sih dengan kekuatan yang dimiliki oleh Neo Megas itu bisa menghancurkan musuh yang ada di hadapannya. Contohnya dengan kemunculan King Ghidorah ini, dengan sekali serangan oleh Neo Megas, King Ghidorah langsung dikalahkan dengan mudah. Namun setiap dengan kemunculan Gastolax itu membuat monster langsung kabur dari tempat dia berada. Awalnya sih kalau kita lihat bahwa Neo Megas ini ingin menyerang Gastolax, tetapi seolah niatnya itu tidak jadi, yang padanya dia pun melarikan diri ke bawah tanah. Lalu di sini juga menganalisa tentang kemunculan monster dengan mengumpulkan beberapa sampel yang ada di TKP. Yap, dengan mengumpulkan beberapa sampel yang mereka dapatkan, mereka pun bisa mencari Neo Megas itu dengan mudah. Hanya saja masih kekurangan petunjuk untuk mencari monster itu berada. Yang pada akhirnya di pertengahan cerita ini atau episode ini, bahwa ada sedikit kejanggalan dalam meneliti kemunculan monster Neo Megas. Jadi dimana dengan setiap kemunculan Neo Megas itu seolah Neo Megas itu dikendalikan oleh seseorang gitu. Jadi dimana dengan menganalisa beberapa scan yang dimana mengenai monster yang dikalahkan oleh Neo Megas, yaitu King Ghidorah dan juga Sadora. Jadi dimana setiap kemunculan Gastolax itu seolah gerakannya itu persis banget, dan berdasarkan dengan denyut yang ada di tubuh Neo Megas atau gelombang otak Neo Megas ini sama persis banget. Yang jelasnya dengan kejadian melawan King Ghidorah dan juga Sadora, setiap kemunculan Gastolax itu dia pasti kabur. Dan dengan menganalisa gelombang otaknya pun ternyata hasilnya sama. Yang berarti Neo Megas itu sebenarnya tidak mengendalikan dirinya sendiri, tetapi dikendalikan oleh seseorang gitu. Jadi makanya mereka pun bergegas untuk mencari suatu tempat, terutama untuk si Karasawa yang berkaitan flashbacknya sekitar 10 tahun yang lalu, tepat cerita Ultraman Trigger itu masih berlangsung. Dan di sini juga menjelaskan mengenai ilmuwan yang bernama Profesor Shigenaga, yang merupakan ilmuwan yang menganalisa atau meneliti tentang kehidupan monster. Dan di balik kisah beliau ini juga ternyata ada sisi buruk yang terjadi pada beliau, ya dimana beliau ingin menggunakan kekuatan monster sebagai senjata mereka dalam mempertahankan bumi dari ancaman berbahaya dengan mengendalikan gelombang otak yang ada di monster tersebut. Contohnya dengan menemukan jasad atau bangkai, ya kurang tahu sih mengenai status Neo Megas sekitar 10 tahun itu seperti gimana. Ya pasti sekitar 10 tahun yang lalu itu Profesor Shigenaga dan juga Karasawa pada waktu itu menemukan monster Neo Mega yang dalam keadaan tidak berdaya atau tidak bernyawa gitu. Jadi intinya dengan menggunakan monster tersebut, dengan menggunakan teknologi yang dimiliki oleh Profesor Shigenaga, yang padanya beliau pun menggunakan monster tersebut sebagai
alat atau senjata untuk menghadapi ancaman yang berbahaya. Namun di sisi Kasuga, justru yang dilakukan oleh Profesor Shigenaga itu jauh lebih berbahaya dari yang dia kira. Ya, dimana senjata yang digunakan oleh Profesor Shigenaga untuk melindungi bumi, yang justru sebaliknya merupakan monster yang menghancurkan segalanya yang ada di sekitar, atau bisa dikatakan juga menghancurkan bumi itu sendiri. Soalnya Kasuga yang kita kenal merupakan karakter yang tegas dan juga rukun dengan junior. Dia juga memiliki prinsip selain menjaga perdamaian bumi, tetapi juga ada salah satu prinsip yang ingin dia wujudkan, ya dimana dia sebagai manusia atau ras manusia itu sendiri ingin hidup berdampingan dengan monster. Hanya saja di sisi Kasuga ini setiap manusia terkadang juga bisa menghancurkan segalanya atau merusak, yang membuat monster itu terganggu akan ras manusia yang melakukan hal yang buruk seperti itu. Contohnya seperti menebang pohon atau merusak alam, atau hal segalanya yang membuat monster itu terganggu. Ya, itu membuat sedikit sulit untuk melakukan atau mewujudkan prinsip yang diinginkan oleh Kasuga, karena hal seperti itu sering terjadi di bumi. Maka dari itu, tidak peduli apapun yang terjadi, si Kasuga pun mencari suatu jalan keluar agar dia bisa hidup berdampingan dengan monster, dan juga mencari solusi agar dia bisa hidup berdampingan dengan monster dan tidak terjadi merusak satu sama lain, agar bumi ini tetap bisa terjaga kedamaiannya. Yap, itulah prinsip Kasuga yang ia pegang selama ini. Kembali ke Profesor Shigenaga. Di sini diceritakan mengenai beliau yang satu ini, yang merupakan ketua peneliti monster sekaligus merupakan dosen di universitasnya Kasuga. Kemungkinan latar cerita ini sekitar 10 tahun yang lalu, persis di awal cerita di episode ini. Selain mengenai peran sebagai peneliti, di sini juga menceritakan tentang sisi gelapnya Profesor Shigenaga, ya dimana di balik penelitian beliau itu, beliau ingin menggunakan teknologi clone untuk membuat monster agar bisa menjadikan senjata untuk mereka demi mempertahankan bumi dari ancaman berbahaya. Namun di sisi Kasuga, melihat pandangannya Kasuga itu masa tidak setuju mengenai hal yang dilakukan oleh Profesor, ya karena monster ini juga memiliki pikiran untuk tetap hidup. Jadi intinya sih mengenai monster yang juga hidup di bumi ini juga punya hak untuk menjadikan ras monster yang tinggal di bumi, yang asal keberadaannya itu tidak diganggu oleh manusia. Hanya saja manusia yang sangat serakah, makanya si Profesor Shigenaga ini menggunakan teknologi tersebut agar monster ini dibawa kendali dari Profesor Shigenaga agar bisa menjadikan senjata untuk mereka. Namun di balik kisah penelitian Profesor Shigenaga, yang pada akhirnya dia pun dipecat oleh atasannya karena penelitian yang cukup berbahaya. Ya, soalnya untuk unit PPT sendiri tidak menginginkan korban berjatuhan lagi karena penelitian yang cukup berbahaya untuk Profesor Shigenaga dilaksanakan. Dan latar yang kita bahas pun sekitar 5 tahun yang lalu. Itu sekitar
yang dimana si Teganya sudah tamat ya. Namun di balik kisah ini juga si profesor tidak putus asa, ya dimana dia melakukan sponsor lainnya agar penelitian ini bisa berjalan dengan lancar dalam mengendalikan otak monster agar bisa dijadikan monster itu sebagai senjata mereka. Yang pada akhirnya pertarungan pun tidak bisa terelakkan. Yang memaksa si Kanata pun berubah menjadi Deckard, ya karena sistem otak di monster Neomegas pun aktif karena atas perintah dari profesor tersebut. Dan terjadilah pertarungan antara Ultraman Deckard dan juga Neomegas. Di sini kita juga bisa melihat mengenai betapa kuatnya Neomegas yang membuat Deckard sulit untuk mengalahkan monster tersebut. Si Kasawa pun berusaha untuk menghentikan penelitiannya si Profesor Shigenaga yang sempat membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa karena beliau ini juga memiliki senjata agar menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak mengenakan bagi Profesor Shigenaga, yang padanya tetap bisa diatasi oleh si Kino dan juga Ryumon yang sudah sampai di tempat Kasawa berada. Dan di sini kita juga mengetahui bahwa di balik pengendalian monster, si Profesor Shigenaga ini menggunakan kalung untuk mengendalikan otak monster tersebut, yang pada akhirnya dihancurkan oleh Kasawa. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Yang kita mengira kalau monster itu berhenti karena kalung itu rusak, itu membuat monster malah menjadi agresif dan malah jauh lebih kuat, yang membuat si Deckard ini masa sulit untuk dikalahkan karena serangan bertubi-tubi dari monster itu. Dan di sini juga menjelaskan mengenai dibalik kekuatan yang dimiliki oleh Neomegas menyembunyikan kekuatan yang luar biasa di dalam pengendalian kalung tersebut. Ya lebih jelasnya sih, jika kalung itu dihancurkan, maka kekuatan yang sesungguhnya itu terlepas dari kendalinya, yang membuat monster itu jauh lebih agresif dengan mengeluarkan semua kekuatan untuk mengalahkan musuh yang ada di hadapannya. Dan jujur, di balik pertarungan tersebut nyaris membuat nyawa si Deckard itu melayang, namun berhasil diselamatkan oleh si Hanejiro yang menggunakan gas Hawk. Tepat pada waktunya si Deckard berhasil diselamatkan. Singkatnya, dengan bantuan si Hanejiro pun si Deckard berhasil mengalahkan Neomegas dengan mudah. Ya meskipun dengan sedikit cedera yang dialami oleh Deckard. Ya pada akhirnya si Deckard tetap bisa diselamatkan dari insiden tersebut. Pada akhirnya di akhir cerita ini si Profesor Shigenaga pun ditangkap, dan juga mengenai barang di sponsor lainnya pun disita oleh pihak yang berwajib. Dan di sini kita juga bisa melihat mengenai kisah Kasawa yang masih memegang prinsip untuk hidup berdampingan antara umat manusia dan juga para monster yang terus hidup di bumi ini. Tidak peduli apa yang terjadi, ya meskipun itu hal yang mustahil, dia pun tetap mencari cara agar bisa mewujudkan prinsip yang dipegang oleh Kasawa. Dan ceritanya pun berakhir pada episode kali ini. Yap, demikianlah untuk poin penting yang bisa kita dapatkan di episode 10. Dan di sini episodenya sangat dramatis banget ya, mengenai heroik Kasawa dalam mewujudkan prinsipnya untuk mewujudkan impiannya dalam kehidupan yang berdampingan antara umat manusia dan juga para monster di bumi yang terus berlangsung. Yap,
Karena secara realita juga manusia masih saja membuat kesalahan yang membuat keberadaan para monster itu terganggu. Ya makanya wajar saja monster itu muncul ke permukaan bumi untuk menghancurkan para penduduk. Ya karena keberadaannya merasa terganggu akan itu. Namun tidak lupa mengenai kebersamaannya Kasawa bersama Junior. Ya benar sih, seolah-olah Kasawa memiliki para adik yang peduli dengan Kasawa. Yang seolah-olah Kasawa ini menjadikan mereka sebagai adik untuk dirinya Kasawa. Tetapi kalau di sisi kita sendiri, itu Kasawa seolah-olah senior dan junior yang menghangatkan kebersamaan mereka pada momen yang sangat berharga gitu. Di balik kerja kerasnya Kasawa, disitulah ada kepeduliannya Pak Junior. Oh ya, tidak lupa juga mengenai unit baru Gas Select yang tidak lama lagi akan debut di next episode. Dan di sini juga dijelaskan Pak Taiji mengenai proyek atau project tentang unit tersebut yang cukup berbahaya yang sempat tertunda maksudnya, yang pada akhirnya unit tersebut telah selesai dilaksanakan. Intinya sih mungkin memang sempat tertunda, tetapi ternyata masih ada lanjutan yang membuat unit tersebut sudah jadi untuk dipakai dalam menghadapi monster yang akan mendatang nantinya. Dan di episode selanjutnya kita baru bisa saksikan mengenai debut Terraphaser yang merupakan unit baru Gas Select untuk menghadapi monster besar yang akan mereka hadapi nantinya. Dan kita akan saksikan seberapa kuatkah Terraphaser dan apakah yang akan terjadi pada sistem Terraphaser nantinya. Kita akan temukan jawaban di next episode. Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasa jangan lupa like, komen, dan share ini. Dan untuk mengetahui video yang terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/stephen. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan serta apabila gue mengucapkan pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon dimaafkan selesainya. Karena gue bukan makhluk yang sebenar, dan yang sebenarnya itu yang bisa Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.